Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ongko. Nah, harusnya Ya, Bapak Ibu saling ini ya, berbagi harusnya. Ya, entah tentang pengertian ayat firman Tuhan atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya sampaikan renungan, nanti setelah itu boleh ini ya, saling berbagi. Sebab kalau diisi khotbah apa bedanya dengan ibadah minggu toh, Bapak Ibu ya. Ya, jadi apa bedanya gitu. Nah, karena kita ini komsel, kelompok yang kecil, tujuannya itu kan belajar melayani bersama-sama, gitu ya, bertumbuh bersama-sama. Nah, itu yang penting. Oke, saya mau sampaikan renungan firman Tuhan sehubungan dengan Ibrani pasal 11 ya, khotbah minggu kemarin sama minggu besok tentang tokoh-tokoh iman, tapi saya mau menyampaikan tentang iman, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya beri tema tentang iman yang besar. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu ingat ada satu peristiwa ya, Yesus menyembuhkan hamba perwira yang ada di Kapernaum itu. Nah, coba kita baca dulu ayatnya. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia, yaitu perwira, layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Bapak Ibu lihat, ia Yesus heran akan dia, akan perwira itu ya. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu, iman yang besar itu seperti apa? Kita berhenti dulu di situ. Bapak Ibu silakan memberikan komentar ya. Kalau saya tanya malam ini semuanya kita punya iman yang besar. Oke, Pak Angkor dulu. Punya iman yang besar, Pak. Loh. Ya, nanti satu-satu menjawab ya. Kalau punya iman yang besar, itu seperti apa? Ya, Pak Angkor dulu. ya, jadi kalau tidak punya iman percaya yang besar yang luar biasa, Pak, tidak bisa mengarungi kehidupan ini hari lepas hari. Sulit. Karena Oh, banyak apa ya, di pikiran ini, kalau banyak main pikiran ini kan paling banyak, Pak. ya. Jadi dikonflikkan Contohnya paling apa itu? gampang kan, Kalau ditanya iman yang besar itu apa kalau gitu? Menurut Pak Angkor. kalau menurut saya iman itu adalah percaya kepada Tuhan meskipun tidak melihat, ya percaya yang pokoknya pasrah bongko itu. Oke, itu iman yang besar Percaya. ya. Iya, Ya, jadi oke. seperti Raka Pernaum ini, Pak. Meskipun Yesus tidak datang aja percaya, wis. Pokoknya ngomong aja percaya. Ya sama Oke. hari-hari lepas hari, ya harus seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima Itu, kasih. Pak ya Pak. Irmanto, apa Pak iman yang besar Pak? Punya iman yang besar nggak Pak? Wah, kalau malam ini berkata aku nggak punya iman yang besar, masalah saudara-saudara ya. Ya, ya, tapi ya saya tidak berani ngomong saya punya iman yang besar, Pak. Oh, Ya, tapi saya mau bersandar pada Yesus saja. oke.
atas semuanya. Oh, jadi iman yang besar Ya. itu bersandar pada Yesus, tapi sungkan mau ngomong iman yang besar ya. Kalau begitu iman yang kecil atau iman yang sedang, Pak Irmanto, kalau gitu? Bersandar pada Yesus itu? Ya, itu nanti Tuhan yang menilai, Pak. Oh, Tuhan Karena yang nanti menilai. Yesus datang itu kan mencari iman di bumi ini. Oke. Nah, Ya, Pak Idrawan, habis itu saya Bu ngomong, Eli. wah saya punya iman yang besar, waduh kayak kok kesombongan gitu. Oke. Terlalu. Ya, yang benar imannya cukup aja. Oh, oke. Cukup aja. Ya, Gitu. Ya. Pak Idrawan sama Bu Kalau Eli. saya, Cukup. kalau saya iman yang besar itu kita percaya Tuhan itu sanggup bertindak sesuai dengan kedaulatannya Dia. Kita mempercayai apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini percaya dan Tuhan itu sanggup. Ya, sanggup itu artinya bukan kalau sakit sembuh loh ya, bukan loh ya, atau masalahnya hilang, tapi sanggup membawa kita penuh dengan damai, gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ini ada damai, ada sukacita gitu. Makanya damai dan sukacita ini kalau kita ini tergantung dengan sikon, waduh susah. Saya ngomong sama istri saya, Mam, kalau kita ini sukacita ini tergantung dari sikon, kita ini nggak bisa layak di hadapan Tuhan. Sikit-sikit kena godaan anak, hilang damai kita ini, sukacita kita hilang. Ini nggak benar ini, gitu, nggak benar, gitu. Yang benar ya kita harus berserah, kita sanggup, Tuhan pasti bertindak lah dengan semua kehendaknya, dengan semua kedaulatannya. Kita mempercayai semuanya. Begitu Pak, terima kasih. Tuhan sanggup bertindak berdasarkan kedaulatannya. Ya, Bu Eli, apa Bu iman yang besar? Nggak boleh ikut, nggak boleh sama Bu, harus beda. Ya saya ya kayak Pak Hermanto, saya nggak ngerti Pak, mau besar, mau kecil, Oke. pokoknya saya punya iman, umpamanya saya punya pergumulan selama ini berapa puluh tahun, tapi Tuhan tuh ya selalu masih menolong saya sampai sekarang. Kita sampai sekarang ini kan ya kita ya harus diimani, pasti suatu hari Tuhan pasti akan jawab. Oh ya, oke, makasih. Pak Pitkyong sama Bu Sime, Marcel, boleh. Pokoknya satu-satu ini harus jawab, kalau nggak jawab nggak selesai komselnya. Kalau menurut saya sih mungkin iman berharap, berpegang teguh, percaya pada Tuhan gitu mungkin ya Pak. Oke, berharap. Nah kalau besarnya apa enggak lah itu juga saya enggak tahu Pak. Oke. Ya, Pak Pitkyong ada atau Marcel? Pak Pitkyongnya izin Pak hari ini, Marcelnya persiapan ulangan. Oh, bisa gitu. Ikut hari ini. Iya. Iya. Kalau seandainya Bu Sime tanya Pak Pitkyong punya iman yang besar enggak? Kira-kira jawab apa ya, Bu? Oh, jawabnya 2, 1 aja, Pak. Nanti saya bingung, Pak. Oke. Yuk, Bu Lisa, habis itu Pak Rudi. Ada Pak Rudinya ini, puji Tuhan. Bu Lisa bisa enggak, Bu? Ya, Pak. Ya. Wah, mantap ini. Loh, kok mantep turut jawab? Iya, suaranya maksudnya. Jawabnya ini tadi loh. Dipanggil ku ada. Itu. Masih seger, Pak. Masih seger. Walaupun sudah malam gini dia dari jauh. Oh, habis makan malam kata istri saya. Bu Lisa. Malah ku ada loh. Piye, nek ora? Ya, Bu. Apa, Bu? Iman yang besar, Bu? Ya, saya sama yang lain aja berharap. Pokoknya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan yang terbaik buat kita. Walaupun saat ini kayaknya tuh pintu jendela kayak semua ketutup, tapi tetap berharap aja bahwa memang Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Percaya, beriman bahwa yaitu rencana Tuhan yang terbaik. Itu Pak. Oke, makasih. Pak Rudi, bisa? Pak Rudi. Selamat malam. Ya, malam Pak. Nah gitu loh Pak, kelihatan wajahnya supaya nggak hitam semua saya melihatnya. Ya Pak Rudi, ya, iman yang besar punya? Ya Pak. Kalau manusia ini tidak ada iman yang besar Pak. Imannya kecil-kecil. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kita punya iman sebesar biji sawi itu gunung bisa pindah. Berarti kan tidak ada ini.
iman besar itu. Murid Tuhan Yesus saja imannya dianggap kecil dan belum sebesar biji sawi lah istilahnya. Ya, kita ini boleh dikatakan beriman tapi masih mencari pola lah, masih mencari pola. Istilahnya kadang kita imannya besar, kadang kita imannya hilang. Tergantung itu tadi kata Pak Indrawan itu sukacitanya itu. Kalau lagi berapi-api, sukacita, imannya mantap. Nanti kalau lagi susah, sedih, datang kesulitan, nah imannya mulai goyah kanan kiri gini bingung sudah. Nah, kira-kira gitulah pendapat saya sih. Oke, ya makasih Pak Nyoto Bing. Malam Pak, baru join tapi masih pendahuluan Pak Nyoto. Jadi punya iman yang besar seperti apa Pak Nyoto Bing? Ada Pak Nyoto Bing? Halo Pak Nyoto. Wah, kemana ini? Nah, Bapak Ibu waktu baca Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tadi belum menemukan ya iman yang besar itu seperti apa? Belum menemukan ya? Ayo kita lihat ya sekarang. Jadi sebenarnya iman yang besar itu ya Bapak Ibu Saudara, coba lihat iman yang besar itu ya. Nah, ini sampai bingung ini. Tanya sama seperti kita ya saudara-saudara. Nah, sebelum masuk lebih jauh, hanya ada dua yang dipuji Tuhan punya iman yang besar. Jadi kalau Pak Rudi tadi bilang, di antara kita nggak ada yang punya iman yang besar. Murid-murid pun tidak ada yang punya iman yang besar. Memang hanya dua orang ini loh yang dipuji punya iman yang besar. Yang pertama perwira Kapernaum atau perwira Romawi. Justru ini orang bukan percaya Yesus. Non-Yahudi, saudara-saudara. Ya, lalu yang kedua, Matius 15 ayat 21-29. Wanita Siro Fenisia, wanita Yunani. Nah, Yesus itu menjawab seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi sepanjang di Alkitab, saudara, hanya dua saja yang disebut punya iman yang besar. Perwira Kapernaum dan wanita Siro Fenisia. Keduanya ini semuanya bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ngakunya kan keturunan Abraham, bapak orang beriman. Harusnya kan Yesus memuji kalian semua punya iman yang besar. Tapi justru tidak pernah, saudara-saudara. Nah, apakah ada ukuran iman? Ternyata ada. Yang pertama, iman yang teruji. Contohnya seperti Ayub dan Abraham. Nah, ini jawabannya Bu Lisa ya. Teruji. Jadi Ayub, Abraham diuji, dicobai, menang. Lalu yang kedua ada iman yang besar, perwira dan wanita Fenisia atau Siro Fenisia tadi, wanita Yunani. Lalu yang ketiga, nah ini yang disampaikan siapa tadi? Pak Rudi ya. Iman yang kecil. Lain lagi ya, iman yang kecil, terjemahan Matius 6 ayat 30. Di situ dikatakan, "Hei kamu orang-orang yang kurang percaya." Terjemahan bahasa Inggrisnya kurang percaya itu little faith. Imannya kecil. Nah, apa artinya iman yang kecil di situ? Khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang makan, tentang minum, tentang pakaian. Nah, jadi kalau kita khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa minum, khawatir nggak bisa pakai baju, itu namanya iman kita kecil atau terjemahan baru menerjemahkan kurang percaya. Saudara. Nah, lalu yang keempat, Matius 17 ayat 20 yang disampaikan Pak Rudi, iman sebesar biji sesawi. Nah, ini terjemahannya juga kurang tepat ya. Kalau disebut iman sebesar biji sawi, besarnya biji sawi itu seberapa? Kalau segalaksi mall ya mungkin cocok ya, sebesar biji sawi. Tapi kan biji sawi itu kecil. Nah, ternyata terjemahan aslinya bukan sebesar, tapi seperti. Ya, kalau engkau punya iman seperti biji sawi, maka engkau dapat membedakan gunung. Gunung pindah, pohon, tercampaklah ke laut. Dan itu akan terjadi, kata Tuhan. Nah, apa artinya iman seperti biji sawi? Iman yang terus bertumbuh, ini artinya. Diumpamakan seperti benih, biji yang ditanam, kemudian hidup, lalu bertumbuh.
Nah, walaupun orang melihat iman itu dengan sebelah mata, katakanlah, wah sepertinya nggak mungkin itu bertumbuh. Tapi kalau iman itu hidup, Bapak Ibu Saudara, iman itu pasti bertumbuh. Nah, kita semua yang mana ini, saudara? Nah, ada yang menjawab iman yang besar itu ya ini, bisa melakukan mujizat spektakuler. Nah, untung malam ini Bapak Ibu Saudara nggak ada yang jawab itu. Nah, ini kelompok di sana itu. Iman yang besar adalah ketika bisa melakukan mujizat-mujizat. Ya, tapi jawaban bisa melakukan mujizat itu nggak ada di Alkitab, saudara-saudara. Itu definisi menurut pengertiannya sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal. Kalau begitu iman yang besar itu apa? Di perikop yang kita baca itu sudah ada sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Perwira Kapernaum tidak pernah melakukan mujizat, ya kan? Tapi ayat 2 tadi mengatakan perwira ini punya hamba yang sangat dihargainya. Ini aneh ya. Kalau kita memiliki pegawai atau pembantu, katakanlah, ya, penilaian kita itu apakah sama memperlakukannya seperti keluarga kita? Nah, kalau anggota keluarga kita mungkin kalau sakit bawa ke dokter gitu ya, spesialis katakanlah. Tapi kalau pembantu kita, maaf, diperlakukan ya sudah ke puskesmas saja atau ke mana? Ke klinik, ya BPJS lagi mungkin gitu. Ya nggak apa-apa, semua BPJS kan. Nah, tapi saudara lihat, sikap menghargai orang lain ini perwira yang punya kedudukan, ya ini orang kedua atau ketiga di dalam kemiliteran loh sebenarnya. Orang berpangkat ini, orang terhormat ini. Dan kita lihat, saudara, sikap peduli kalau mau jujur. Nah, artinya menanggalkan topi perwiranya, kepangkatannya, dan ini menunjukkan seperti yang disampaikan Pak Ongko tadi, menunjukkan sikap rendah hati. Kira-kira sulit ya atau mudah? Posisi sudah tinggi, punya kedudukan jabatan, tapi mau menanggalkan topi jabatannya. Istilahnya ya, kedudukannya, kehormatannya demi menolong hambanya. Nah, tadi dikatakan sakit keras hampir mati. Sakit hampir mati. Pasti ini sakitnya sangat keras. Nah, dengan kata lain, di Injil Yohanes ayat paralelnya itu sudah dianggap seperti anak. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 4 ya, ternyata yang disebut hamba oleh Matius sama Lukas itu anak, saudara-saudara. Apa artinya? Bisa jadi orang yang bekerja sama kita sudah lama, akhirnya menjadi dianggap seperti anggota keluarga ya, saudara. Nah, gambarannya seperti itu. Dengan kata lain, perwira ini sangat peduli terhadap anggota keluarganya. Nah, jadi sebenarnya iman yang besar itu sederhana, Bapak Ibu. Ketika kita sebagai suami bertanggung jawab atas keluarga kita. Sebagai seorang istri kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Sebagai anak-anak kita juga bertanggung jawab kepada orang tua kita, menghargai orang tua kita. Itu sebenarnya sudah punya iman yang besar. Nah, kenapa, saudara? Kalau kita lihat 1 Timotius 5 ayat 8, di situ dikatakan apa? Paulus memperingatkan pelayan Tuhan. Karena konteks 1-2 Timotius ini kan surat pengembalaan. Berhubungan dengan para pelayan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Kalau ada di antara kamu yang tidak setia ya terhadap anggota keluarganya, maka orang itu murtad. Saudara. Nah, jadi arti murtad di sini tidak seperti yang di kamus bahasa Indonesia, lain. Kalau di kamus itu kan bunyinya meninggalkan agama lamanya, kepercayaan, keyakinan lamanya, lalu beralih ke kepercayaan, keyakinan yang baru, itu namanya murtad. Ya toh, meninggalkan Kristus lalu beralih ke yang lain, itu murtad. Tapi murtad di sini, saudara, jadi kata Yunani apistos, a dan pistos. A tidak, pistos, pistis itu iman. Ya, di sini terjemahkan tidak setia. Jadi kalau ada saudara salah satu anggota keluarga yang tidak setia dengan anggota keluarga yang lain, maka orang itu adalah murtad. Yang tidak bertanggung jawab kepada anggota keluarga, murtad. Dengan alasan banyak pelayanan. Nah, ini seringkali ya. Dengan alasan banyak kesibukan dan pekerjaan. Sehingga menelantarkan keluarganya. Itu yang disebut murtad. Dan ini dikatakan tidak setia, tidak menghargai anggota keluarga yang lain. Nah, itu namanya
tidak punya iman yang besar. Sederhana ya Bapak Ibu. Nah, saya berharap malam hari ini kita menjadi orang percaya, apalagi sudah melayani Tuhan, jangan sampai saudara kita memfokuskan kepada pelayanan, keluarga kita terbengkalai. Kita memfokuskan pekerjaan, keluarga kita terbengkalai. Tidak, Bapak Ibu. Justru boleh berjalan bersama-sama. Ya, mana pelayanan, mana pekerjaan, mana keluarga kita boleh bersama-sama di sana, dan itu dikatakan punya iman yang besar. Nanti setelahnya kita diskusikan ya. Nah, yang kedua, ayat 3 Bapak Ibu. Perwira ini disebut Tuhan, dipuji Tuhan punya iman yang besar di samping menghargai hambanya. Maka yang kedua, perwira ini bertanggung jawab kepada hambanya. Nah, bertanggung jawab dalam hal apa? Saudara-saudara, kalau kita lihat namanya hamba, pada saat itu tuh bukan dianggap sebagai seseorang, tetapi sesuatu. Dianggap seperti benda dan dapat diperjualbelikan. Bahkan kalau punya hamba-hamba yang tidak produktif, Tuhan itu boleh membunuhnya. Sudah lihat, kejam ya. Memang pada masa itu berlaku hukum yang seperti itu. Nah, apalagi hamba tadi kata Alkitab itu sakit. Berarti kan sudah tidak menghasilkan, sudah tidak bisa bekerja, tidak produktif. Nah, Tuhan yang punya hamba, karena waktu ambil hamba ini, budak ini, saudara, itu dia membeli di pasar budak. Saudara. Nah, kalau akhirnya yang budak yang dibeli itu tidak bisa buat apa-apa, ya boleh dibinasakan, boleh dibunuh. Karena tidak dianggap sebagai seseorang, tapi dianggap sebagai sesuatu, sebagai benda. Kalau sudah nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa dipakai, ya sudah, dibuang atau dimusnahkan atau dibinasakan, nggak apa-apa. Tetapi sudah lihat, perwira Romawi yang katanya tidak percaya Tuhan, tidak di dalam Tuhan, bukan orang Yahudi, justru memberi contoh ya kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang rata-rata orang Yahudi. Lihat, justru orang yang katanya tidak percaya kepada Allah pencipta, bukan keturunan Abraham, justru dia seorang yang bertanggung jawab pada hambanya. Tidak membunuh hambanya, tidak menyia-nyiakan hambanya, tapi justru tanggung jawab supaya hambanya ini bisa disembuhkan. Saudara. Nah, coba kita lihat. Perwira Romawi ini memiliki sikap yang sebaliknya. Perwira ini berusaha mengundang Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, ini adalah sikap dari penyerahan total kepada Yesus. Nah, saudara, renungkan yang saya bilang. Satu sisi sikap harus berserah kepada Tuhan. Betul ya? Seperti tadi saya tanya, apa iman yang besar? Berserah, percaya. Ya, Pak Ongko bilang tadi apa? Pasrah bongkoan, ya, gitu ya, bahasa Jawanya. Bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan. Betul. Tapi jangan lupa sisi yang lain adalah bertanggung jawab. Jadi berserah kepada Tuhan itu tidak melupakan tanggung jawab. Nah, ada tulisan yang mengatakan kalau orang sakit hanya berdoa saja itu namanya persekutuan doa. Katanya gitu, saudara. Kalau ada orang sakit ya itu mesti dibawa ke dokter. Ya, berdoa dan melakukan tindakan medis. Nah, coba lihat perwira ini tadi bukti bertanggung jawab apa? Memang berserah kepada Tuhan. Berusaha mengundang Yesus. Nah, ini tindakan imannya, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kalau ada yang sakit, ya pasti bawalah ke dokter. Jadi sekali lagi, berserah kepada Tuhan, tidak melupakan yang namanya tanggung jawab. Bekerja, usaha, supaya lebih baik, memang berdoa, tapi yang kedua juga berusaha. Anak-anak sekolah, saudara, ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya pasti juga berusaha untuk belajar. Nah, ternyata mengajar anak zaman sekarang ini penuh kesulitan loh, saudara-saudara. Saya punya pengalaman kalau saudara jadi dosennya ya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ketika kita mengajar, duduknya dia paling depan, ya kan semua lihat handphone nih. Nggak tahu yang dibuka itu Facebook, Instagram, atau WA-an, atau YouTube-an, saudara-saudara. Kita nggak tahu. Yang jelas mereka buka handphonenya masing-masing, ya, buka laptop juga, saudara-saudara. Kalau buka ayat, memang lihat Alkitabnya di Android-nya masing-masing. Tapi ketika saya mengajar, duduk paling depan saya lihat kayak Bapak Ibu, ternyata main game. Bisa kalau jadi dosen, diapain anak ini? Dibina apa dibinasakan?
Dibina apa dibinasakan ini yang begini nih? Saya berpikir berarti anak ini satu semester harus duduk paling depan di depan saya. Nah, itu sebagai hukumannya. Jadi mulai minggu depan, dia duduknya saya minta paling depan. Sebab nggak bisa dipercaya ini. Nah, saya belum jalan sampai ke tengah sama ke belakang. Karena kelasnya sesak, Bapak Ibu. Jadi kita dosanya nggak bisa ke tengah ke belakang. Gitu ya. Terlalu banyak yang ikut mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajar, saudara-saudara. Tentang pendidikan agama Kristen itu ya. Nah, jadi saya bilang, wah. Terus saya tanya, kenapa kok kamu main game? Bosen aku, Pak. Loh, coba lihat. Terus kamu mau apa? Mau jadi sarjana? Mau lulus? Lah iyalah, Pak. Terus nggak mau belajar? Ya tolong ngajarnya itu praktis aja lah, Pak. Nggak usah ngajak mikir lah. Ada temennya yang ngomong gitu ya. Loh, kalau nggak mau ngajak mikir, maunya praktis, kamu denger khotbah. Di gereja tempatnya, bukan di kelas, saya bilang. Kalau di kelas itu harus mikir. Apalagi mikir Alkitab, Pak, beratnya minta ampun katanya. Sulitnya minta ampun. Ya salahmu kenapa jadi Kristen kamu, saya bilang. Dan ikut kelas agama Kristen, saya bilang. Sudah keluar aja kalau nggak mau. Sampai saya gitu, saudara. Nah, jadi bisakah pengen lulus, tapi modelnya kayak gitu, Bapak Ibu? Ya, saya keras. Gitu ya. Itu masih yang pertama, belum yang lain-lain lagi. Nah, nanti kalau ada pasti hukuman dijalankan ini, saudara. Soalnya ini bukan STT, universitas, jadi mesti rodok kerem. Kalau STT boleh sabar-sabar ya. Dan memang nggak ada, kalau STT itu rata-rata mahasiswanya itu taat bener. Karena memang mereka prioritas mau belajar Alkitab, mau jadi hamba Tuhan. Tapi kan mereka dari berbagai macam jurusan, mungkin agama dianggap sepele gitu ya, ringan lah gitu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita belajar. Iman yang besar itu sebenarnya iman yang bertanggung jawab. Bukan hanya berserah, setelah itu dilepaskan, semuanya urusan Tuhan. Oh enggak. Yang kedua, kita boleh merenungkan. Berserah kepada Tuhan, juga kita harus bertanggung jawab. Itu iman yang besar. Lalu yang ketiga, nah ini yang luar biasa. Ayat yang kelima tadi dikatakan apa? Ternyata perwira ini peduli terhadap pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Nah ini aneh. Bapak Ibu, ya perwira ini bukan orang Yahudi tetapi orang Romawi, dan Alkitab mengatakan dia peduli pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Memang ada perwira Romawi yang saleh, contohnya seperti Cornelius, Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Nah, bukankah sikap ini sebenarnya menempeleng orang Yahudi sendiri ya? Ini kan rumah ibadahmu, kenapa engkau tidak mau menyelesaikan? Istilahnya, kenapa mesti orang lain yang non-Yahudi yang menyelesaikan, yang membangun di situ dikatakan. Nah, gereja kita ada ruko extension ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau seandainya itu ya yang merenovasi orang luar, harusnya kita malu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, orang dalam jemaat sendiri bergotong royong untuk merenovasinya. Nah, itu punya iman yang besar. Ya, walaupun sedikit sumbangsi kita, karena untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah ibadat atau renovasi rumah ibadat, itu adalah iman yang besar. Pertanyaannya, orang Yahudi sendiri, apakah sangat peduli dengan rumah ibadatnya? Tidak, saudara-saudara. Mereka mengaku keturunan Abraham, atau keturunan orang yang taat, keturunan orang yang beriman, tetapi justru mereka tidak taat. Justru orang lain yang membantu pembangunan rumah ibadat. Nah, harusnya apa? Punya sikap malu kan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen nggak peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan di gereja kita, tidak peduli kegiatan pelayanan kerohanian, Bapak Ibu. Harusnya malu. Nah, hari ini kita belajar apa iman yang besar. Kita peduli, menghargai, ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, apakah iman yang besar itu? Ayat 6 dan sampai 8 tadi dikatakan. Boleh saya simpulkan, hidupnya berpusat kepada anugerah. Tadi ada yang menjawab itu ya, saudara. Segala sesuatu adalah anugerah, kasih karunia, kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan. Oke.
Perwira ini tadi berkata, aku tidak layak menerima Tuhan, menerima Yesus di dalam rumahku. Nah, pertanyaannya, apakah rumahnya jelek, Bapak Ibu? Ya toh? Saya masih ingat ya, ketika Bu Eli, Pak Indrano mau datang ke rumah saya. Lalu saya tanya, ya. Terus waktu itu Bu Eli menjawab, apa nggak boleh toh Pak Tim datang ke rumahnya Bapak? Saudara, saya masih ingat. Ya dia ngomong gitu, apa nggak boleh Pak? Saya ke rumahnya Bapak. Waduh, ya boleh gitu loh. Nah, Bapak Ibu, apa rumahnya jelek? Ya kalau rumah saya mungkin jelek, saudara-saudara ya. Tapi rumahnya perwira ini. Masa orang punya kedudukan, punya pangkat, pejabat Roma, rumahnya jelek, saudara-saudara. Sampai dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nggak usah datang. Nah ini menunjukkan apa sebenarnya? Yang saya blog ya, perwira ini sadar, sedang berhadapan dengan siapa? Perwira ini sedang berhadapan dengan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas segala ciptaannya. Benar-benar seorang yang rendah hati, sudah memperlakukan hambanya dengan baik. Lalu yang kedua, walaupun dia orang terhormat, punya kedudukan dan punya pangkat di situ, punya jabatan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari siapa dirinya. Dia tidak layak, kata firman Tuhan. Pengakuannya dia, aku tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahku. Bukan berarti rumahnya jelek, enggak, pasti rumahnya bagus. Tapi satu hal yang dia tahu, Yesus bukan sekedar guru keliling, Yesus bukan sekedar yang punya murid, ya hanya 12 yang terus bersama, terus berjalan, tidak ada tempat tinggal. Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Yesus. Tapi perwira ini sadar, Yesus bukan sembarang orang, bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan, Allah, pencipta yang berkuasa, yang berdaulat. Tadi yang Pak Indrawan menjawab ya, saudara-saudara. Nah, apa artinya, saudara? Sebenarnya ini sikap yang sulit, ya. Orang yang punya kedudukan sebagai perwira, kaya dan terhormat, ya, untuk bersikap seperti ini, kan tentunya sulit ya, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belajar, ternyata ketika Yesus memuji iman yang besar di hadapan murid-murid dan di hadapan banyak orang, ternyata lihat, orang yang punya kedudukan tinggi saja tidak mengandalkan jabatan, kedudukan, ya, kekuatan, powernya, tapi dia mengandalkan anugerah Tuhan, betul. Nah, sampai-sampai, saudara, ini menunjukkan apa? Rendahan hati ya. Di hadapan Tuhan Yesus, perwira ini tidak dapat membanggakan dirinya. Tidak ada yang bisa disombongkan di situ. Walaupun orang lain melihatnya terhormat, tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia nggak ada apa-apanya. Nah, bagaimana dengan sikap kita, Bapak Ibu? Kita dipuji-puji orang karena kedudukan dan jabatan kita, ya, tapi sebenarnya harus sadar di hadapan Tuhan Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan satu-satunya, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang kita banggakan sedikit pun karena kita ini adalah orang berdosa. Kecuali anugerahnya yang melayakkan kita menghampiri dia. Petrus juga pernah mengusir Yesus ya, Lukas 5 ayat 8. Ketika dia menangkap banyak ikan, sesuai dengan nasihat Yesus untuk menebarkan jala, karena sepanjang malam dia tidak menangkap ikan satupun, saudara, ketika Yesus memberikan nasihat, tebarkan jalamu, dan akhirnya menangkap banyak ikan. Lukas 5 ayat 8 mengatakan apa? Harusnya Petrus mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Tetapi Petrus justru mengusir Yesus di situ. Pergilah daripadaku, karena aku ini adalah seorang yang berdosa. Jadi saudara, dosa hubungannya dengan Tuhan yang suci. Dosa kesadaran manusia yang sangat najis dan kotor. Ketika bertemu dengan Tuhan Allah yang suci, maka bahasanya sama. Pergilah daripadaku, aku tidak layak. Saudara, Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan yang membenarkan orang berdosa. Tuhan yang menyucikan orang yang najis. Makanya saudara, itulah iman yang besar. Ketika dengan segala kerendahan hati, kita datang kepadanya. Akhirnya perwira itu mengutamakan kata-kata Yesus. Ketika sudah melarang Yesus jangan datang ke rumah, maka dia menyuruh hambanya
untuk mengatakan katakan saja, hambanya yang lain ya, sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Artinya apa? Perwira ini mengutamakan kata-kata Yesus. Apakah itu? Mengutamakan firman Tuhan. Jadi malam hari ini kalau kita mengutamakan firman-Nya, saudara-saudara punya iman yang besar. Jadi kesimpulannya, iman yang besar itu apa? Saudara-saudara menghargai hamba atau peduli anggota keluarga kita. Yang kedua, berserah kepada Tuhan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peduli dengan rumah ibadah, dengan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah iman yang besar itu? Ketika hidup kita bersandar kepada anugerah Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau ajar kami tentang iman yang besar, ternyata sangat sederhana, tetapi mampukan kami, seringkali kami sulit untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.